Senang ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bu Apri dan Kak Rini di channel YouTube kita. Ucuk Niso nih Bu, channel YouTube-nya. Di sini channel YouTube kita ada konten humor dan senang ngobrol edukatif Bu. Ini kita pada segmen senang ngobrol edukatif. Kita mau ngobrolin apa nih Bu? Kita bingung. Oke lah, daripada bingung, si Taufik ini punya satu video materi nih Bu, yang kita lihat dulu ya Bu ya, videonya. Nah itu tadi videonya Bu, videonya tentang mahasiswa yang stres karena kuliah. Oke, sampai bunuh diri gitu ya? Iya, dia sampai bunuh diri Bu, melakukan bunuh diri dan meninggal dunia. Suicide lah ya. Suicide itu serem ya Bu ya. Iya banget. Sebenarnya di sini yang bisa jadi pertanyaan Bu, apakah kuliah menjadi mahasiswa itu seserem itu sih Bu, nyampe jadi sampai berpikiran bunuh diri Bu? Pasti kan saya di sini sebelum jadi ibu jadi mahasiswa gitu Iya. ya. Kita semuanya juga pasti mahasiswa nih kan. Ini Taufik juga pasti mahasiswa. Terus gimana? Ini pernah nggak? Maksudnya stres, apalagi mahasiswa kesehatan ya, gitu. Kalau misalnya stres sih pasti pernah ya. Kayak kalau apa-apa sedikit itu pasti dipikirin. Itu sih yang bikin orang stres gitu. Kalau kita misalnya nonton video tadi terus kita bilang, ih masa cuma gara-gara kuliah bisa sampai bunuh diri sih, itu salah banget sih. Karena kita nggak tahu kan orang itu ada apa sebelumnya sampai dia bisa ngelakuin hal yang sebegitu serem ya. Gitu. Iya. Kalau aku sih dulu stres Stresnya gimana? ujian, misalnya mau ujian tuh kita stres banget sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Tapi tetap kita alihin, kalau misalnya yang kita sih, aku sih alihin kayak oke, kalau lo cuman tidur, lo cuman mikirin doang ya itu nggak bakal selesai. Jadi kita alihinnya ke belajar gitu sih kalau aku. Kalau Bu Apri sendiri gimana? Mantap Bu? ya, ya. Iya, kalau Bu Apri sendiri gimana? Jadi kalau lagi Ini perlu banyak mahasiswa ini yang nonton. tapi tetap sih Bu, misalnya nih kita udah selesai ujian nih, tapi belum keluar nilainya. Nah itu mikirin bang, kalau jelek gimana, kalau ini gimana. Tapi kan padahal kan kita belum tahu nih hasilnya apa, udah kita pikirin banget ya sampai pusing sendiri, ya itu sih. Nah, rajin ya mikirnya nilai. Terlalu rajin sih Bu. Kalau Iya, Bu Apri, juara ya. iya kalau Bu Apri pas jadi mahasiswa, Jadi mahasiswa gimana ya? Pasti lah ya. Jadi stres itu kan emang secara teori itu adalah sesuatu yang baik secara fisik atau psikis, jadi dari respon gitu atau stresor itu mempengaruhi fisik ataupun psikis gitu ya, tekanan terhadap fisik atau psikis. Jadi emang ya mau lo ngerasa nggak bisa tidur atau misalnya lagi ngerasa memang kok pusing banget, penat, terus kemudian rasa khawatir, cemas, padahal kan itu kita sudah berusaha ya, tapi tetap ada rasa cemas. Sebenarnya stres itu kan perlu. Ketika misalnya ujian pasti kan ada rasa cemas gitu. Yang bagus kopinya belajar tadi kan. Yang nggak bagus dia misalnya kabur aja deh atau main-main gitu. Kalau misalnya saya pas kuliah apa ya? Nah tanda kutip pas masuk mahasiswa kesehatan saya agak kaget juga ya. Oh gitu. Memang sih. Iya benar sih. Iya kan? Oh gitu kan, kita harus belajar. Terus dibandingkan dengan teman-teman yang, karena kan dulu saya kan satu universitas ya, jadi banyak. Kayaknya mereka enak banget tuh fakultas samping gitu kan. Kita fakultasnya kayaknya, waduh belajar terus, bikin patok segala macam. Hal-hal yang rutinitas itulah yang membuat kadang stres. Kalau saya waktu itu ikut organisasi, jadi ketemu sama teman-teman yang lain, dari fakultas lain, jadi itu ngobrol gitu. Jadi kayak mengalihkan hal yang secara rutinitas itu ada gitu. Padahal kan kita emang kerjanya dulu kuliahnya juga cuma 12 orang, itu yang setiap hari besoknya kasih kasus, reporting, bikin patok segala macam yang rutinitasnya kayak gitu. Akhirnya cari kegiatan organisasi lain yang bisa ini gitu loh. jadi cari kegiatan yang lain ya Bu, yang untuk mengalihkan stres ya. Dan teman-temannya lingkungannya yang lain kayak gitu. Aku malah ditambah pusing ya Bu, ikut organisasi lagi gitu. Kayak udah satu aja aku pusing, terus aku lagi banyak-banyak pusing banget. Iya sih. Saya juga mikirnya dulu kok bisa ya, tapi saya sampai itu loh. Maksudnya kadang kan, ya maksudnya bukan bandel-bandel ya. Jadi kayak di kelas tuh, jadi karena ikut organisasi tuh biasanya pulang kuliah ada rapat. Jadi rapat itu kayak yang pulang-pulang itu udah jam malam gitu, terus harus ngerjain. Bukan malas tapi malah justru malah semangat. Iya ngerjain. Terus tapi di kelas kalau kelasnya besar, bukan kelas kecil, saya tidur.
apakah di organisasi itu ada cowok yang ibu suka tuh, bukan semangat itu oh iya, bisa jadi ya. Bisa jadi Iya, kan? kelas juga. Di kelas. Sebenarnya enggak juga sih. Enggak Bukan juga. karena itu. Jadi karena ketemu orang lain, pemikirannya beda. Jadi kayak lebih enak gitu ya. Maksudnya ada kegiatan Karena yang ada lain temennya ya. Iya. Jadi ada kegiatan yang lain gitu. Ibu, dari tadi kan kasusnya Kak Rini sama Ibu aja, cara mengalihkannya tuh udah berbeda tuh Bu. Sebenarnya ada pakem-pakemnya nggak sih Bu untuk mengalihkan stres itu? Nggak ada sih ya Nggak ada ya, Bu? pakem-pakemnya sebenarnya. Cuman saya punya nih kayak teori ya, hasil penelitian ya yang mengatakan bahwa kalau misalnya teknik manajemen stres ini kebetulan pada mahasiswa pelajar perawat nih, katanya Nah. cewek lebih stresnya lebih tinggi dibanding cowok, benar nggak? Oh, Gitu. kayaknya Tahu ya. stresnya lebih banyak cowoknya. Cowok lebih banyak stres. Iya. Itu pas saya penelitian itu terus dia jadi kayak misalnya teknik manajemen stresnya yang digunakan tuh olahraga, sosialisasi tadi ketemu sama orang mungkin main, kalau di sini hangout gitu ya, nongkrong mungkin ya zaman sekarang, mendengarkan musik, meditasi kayak gitu katanya. Jadi memang kalau teknik manajemen stresnya banyak ya, tapi tergantung masing-masing sih kayaknya. Iya, kita nggak bisa nyuruh udah Iya. gitu. Tapi Bu, Taufik ada cerita nih Bu. Dulu kan waktu mahasiswa, Taufik ada temen nih Bu. Dia ada masalah lah dengan satu dosen di kampus itu. Dia saking stresnya itu Bu, sampai kayak gimana ya Bu? Sampai hilang kesadaran. Kalau dibilang di masyarakat umum itu kesurupan Bu. Iya. Temen angkatan sendiri, dia sampai ninjuk kaca untuk cermin sampai berdarah-darah itu tangannya. Apakah dampaknya bisa sampai seperti itu sih Bu? Kalau kita nggak punya coping yang bagus untuk manajemen stres tadi? Iya bisa lah gitu. Bisa. Bahkan tadi coping kayak video yang kita tonton di awal tadi itu kalau dia copingnya nggak bagus kan sampai yang kayak gitu. Bahkan kita nggak tahu ya sebenarnya mungkin masalahnya pure apa dia karena kuliah doang atau ada masalah Banyak lain, tekanan yang lain. tekanan yang lain. Tapi ya itu dia kan maksudnya banyak ya berita-berita juga misalnya mahasiswa yang katanya tergolong pinter, terus ada juga ya kemarin ya dosen yang katanya di mana gitu dia emang riwayatnya tuh pinter atau apa tapi kok melakukan suicide gitu maksudnya bunuh diri. Nah itu yang mungkin kita nggak bisa menyalahkan ke ini ya. Lo cuman ditolak cowok doang, lo cuman ditolak cewek, lo cuman gak lulus mata kuliah ini karena setiap orang tuh pribadinya beda-beda. Itulah yang uniknya jiwa ya. Gitu. Jadi kayak ya setiap orang tuh menanggapi stressor itu beda-beda gitu. Jadi cari nyamannya sih kalau Cari nyamannya. Kalau Taufik ini apa nih? Kita ditanya terus sering. Kita tanya Jadi ya. harus Taufik. Apakah Taufik stres karena ditolak cewek? Kalau stresnya ditolak cewek, alhamdulillah belum pernah sih. Sombong amat. Soalnya kakak-kakak idola gitu ya. Enggak juga. Bad boy. Coba kalau Taufik pernah stres itu karena ya itu tadi Bu, kita kan di mahasiswa kesehatan. Kita pernah praktek klinik dinas malam, Iya, shift dinas malam, malam. Iya, pagi dinas kita malam. harus supervisi dengan dilihat dosen, lanjut siang kita harus dinas siang, itu di beban pikiran udah rasanya udah ketumbur capek juga. Pokoknya gimana ya Bu ya, pengen cari masalah aja kalau cowok itu kalau udah stres itu Bu. Enggak Malah jadi iya. masalah ya, bukan yang Malah membuat orang jadi lain masalah. malah jadi masalah. Istilahnya cari pelampiasan yang Iya. negatif lah Bu kalau cowok rata-rata seperti itu. Terus yang Taufik lakukan? Kalau Iya, pas iya, kebetulan kejadian itu tidur sih Bu, tapi stres. Tapi kalau ada kejadian-kejadian lain, mungkin kumpul sama teman tadi, main game bareng sampai malam sampai pagi, kayak gitu sih Bu. Kalau untuk ngilangin stres. Iya. Iya. Kalau di lingkungan mahasiswa nih Bu kan, mereka masih remaja gitu kan ya. Kadang-kadang juga melihat teman yang lagi stres gini, bukannya ditemanin, bukannya dikasih support, tapi lebay. Iya, makanya gitu sih yang lebih Itu kayak parah gimana ya. sih Bu seharusnya Bu? Apakah Sebenarnya itu bisa disebut bullying nggak sih? Gitu. Maksudnya karena Oh itu bullying juga ya kalau misalnya perkataan gitu yang menjatuhkan seseorang itu kan termasuk itu ya, maksudnya bisa membuli juga ya kata-kata karena menjatuhkan segala macam. Karena tadi ya kondisi saya punya pengalaman nih, pengalaman seseorang yang cerita lah ya gitu. mungkin suaranya perlu dibesarin? Iya. Pengalaman kayak cerita bahwa dia tanda kutip seseorang yang kita kan nggak tahu ya dari kita itu masalah psikologis itu ada pada kita gitu. Maksudnya dia dengan gangguan mental disorder atau misalnya dia ternyata punya rasa cemas yang lebih tinggi, kemudian dia
dan lain sebagainya, atau misalnya sampai bipolar. Nah itu dia benar-benar yang teman-temannya itu anggapnya adalah lo tuh lebay banget sih gitu, lebay, padahal kita nggak tahu loh seberapa besar usaha dia untuk mengalahkan perasaan yang ada di dirinya. Gue pengen baik-baik aja tapi gue nggak bisa gitu. Itu sebenarnya kayak kan kata-kata tuh yang bener-bener harus hati-hati banget sih. Hati-hati ya, Bu. Ya mungkin menurut orang biasa aja, mungkin suatu waktu misalnya aku sama Rini lagi bercandaan, Rin kok lo lebay banget sih hari ini, tapi Rininya lagi sensi dibandingkan sama Rininya lagi happy. Pasti kan beda kan penerimaannya gitu. Kayak Kita kok gitu doang nggak bisa sih, terus kayak mana dong gitu kan. Jadinya ya itu sih nambah pikiran orang yang tanpa kita sadar. Kita tuh nggak sadar kalau kita ngomong kayak gitu orang bisa berpikir yang benar-benar dipikirin omongan kita tadi gitu sih, sampai menyakiti orang lain, dan bahkan tadi sampai ya berita seperti itu kan, kabar-kabar belakang juga sampai ada yang dia ngatain kalau misalnya lo plagiat segala macam gitu kan. Medsos ini kan serem banget ya, gitu. Untuk netizen jangan seram-seram ya. Berarti dampak dari stres itu sangat melebar ya Bu ya. Apalagi jika sudah stres dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang kurang tepat, bisa makin memberatkan orang tersebut ya Bu ya. Benar banget. Kayak lingkungan itu penting banget juga sih. Penting banget juga gitu. Terus apa ya, berani, kalau kata-kata sekarang kan ya kayak film Korea ya, misalnya yang sudah menonjolkan, kalau zaman dulu mungkin kayak anak-anak K-pop ini. Maksudnya kalau misalnya zaman dulu mungkin menyebut kata jiwa, psikologis itu agak masalah tabu gitu nggak sih? Orang sakit jiwa nih, iya. Orang gila nih Bu ya. Stres gitu, tanda kutip stres gitu. Dia tuh stres gitu kan kalau di lingkungan itu. Sebelum saya berkecimpung, maksudnya fokus saya juga tertarik ke jiwa gitu kan, pasti apa itu stigmanya itu. Sekarang sudah mulai banyak orang yang paham sih, menurut saya ya, sudah mulai tanda kutip lebih aware lah apa sih itu kesehatan jiwa, dia bisa menyakiti atau enggak segala macam, itu lebih bagus. Tapi memang masih banyak juga orang yang ya tadi gitu, stigmanya tetap ya, namanya jiwa itu kayaknya stigmanya masih tinggi ya, kalau nyebut tanda kutip jiwa masih kental. Emang sulit sih, itu yang harus kita agungkan terus-terusan, karena setiap orang itu ternyata punya masalah gangguan jiwa loh. Iya tuh. Berarti semua orang tapi kita nggak sadar juga, bisa nggak sadar juga ya, kan. berarti semua orang itu punya potensi untuk sakit jiwa ya Bu ya bisa aja, karena kan tergantung kita kan. Tadi stres itu kan selalu ada, sesuatu yang baru kan selalu ada. Kayak misalnya pandemi, kita pernah berpikir nggak sih kalau kita bakal menghadapi kondisi yang kayak gini? Nggak pernah kan. Itu kan sesuatu yang baru, tergantung penerimaannya orang kan. Berarti kalau aku penerimaannya misal baik, positif misalnya, ya oke lah ya, kita nggak mampu menjalani. Tapi kalau misalnya enggak, ya enggak juga itu. Tapi Bu, kalau dilihat kan pasti semua pasti dengerin nih Bu, kita harus menerimanya dengan baik, kita harus ini, pasti semuanya itu mudah untuk dibicarakan, untuk diungkapkan mudah Bu, tapi untuk dilakukan itu susah. Nah, sebenarnya ada tahap-tahap nggak sih Bu untuk kita sampai ke menerima? Sampai menerima accepted ya sesuatu emang sulit sih, tergantung orangnya, tergantung juga ya konteksnya. Misalnya waktu saya pernah bahas sama anak-anak saya, jadi dia ada beberapa faktor. Yang pertama itu kayak misalnya faktor, misalnya kehilangan ya, kita bahas tentang kehilangan sesuatu, nilainya berapa berharganya dia. Misalnya ada beberapa faktor yang nilainya uang. Waktu itu anak bilang, coba bedakan kalian kehilangan uang tuh 2.000 dibandingkan sama kehilangan duit 20.000. Pasti beda rasanya. Rasanya beda Bisa nggak? 20.000 sih Bu. Iya. Nasi Padang masalahnya. Nasi Padang ya. Iya. Yang pertama dapat somai depan asrama. Iya. Banyak. Nasi Padang plus somai plus 20. pop apa tuh Taiti. Nah, iya. Kayaknya belum ada kayak gini. Jadi kayak apa ya? Rasa pertama duit gue hilang ya. Yang pun 20.000 ya. Misalnya 2.000. Mungkin kita kan nyari pertamanya ngerasa masa sih hilang dulu di mana gitu, ada denialnya dulu ya, itu nggak percaya, dicari terus, tapi lama-lama mungkin akan lebih mudah. Ya udah sih 2.000 ini gitu kan, dibandingkan 20.000. Tapi lihat lagi orangnya, ketika misalnya orang itu bener-bener 2.000 itu bener-bener uangnya satu-satunya, itu juga asetnya kan berbeda gitu. Untuk terakhir nih Bu, tips-tips bagi mahasiswa yang sedang stres nih Bu, terutama mahasiswa kesehatan. Harus di apa nih Bu? Guys, seru banget ya mahasiswa kesehatan. Sebagai spesialis kejiwaan nih. Harus belajar ya, jadi sama-sama. Kalau misalnya untuk mahasiswa saya
juga pernah jadi mahasiswa, selama jadi mahasiswa kesehatan jiwa pun juga saya pernah mengalami kayak beban, stres gitu ya. Yang dilakukan adalah tadi ya, jadi pilih manajemen stres yang Anda sukain apa gitu. Misalnya sukanya ketika ada nih salah satu manajemen stres yang saya paling sukai. Apa itu adalah kayak breaking point. Jadi breaking Itu point gimana tuh? breaking point itu adalah kita kayak melepaskan semua penat atau misalnya segala sesuatu yang berat di pundak kita gitu. Misalnya lagi banyak ini banget sih, tapi kita cek dulu nih, lihat misalnya jangan sampai ya lagi urgent-urgentnya hari ini kita sebagai topik utama ada kegiatan apa terus kita kabur breaking point, nah itu kan nggak bagus ya, berarti itu topiknya dia jelek kan. Berarti kayak misalnya hari ini tuh minggu depan tuh bakal penuh banget, minggu ini juga penuh. Hari ini sebenarnya aku posting cuma ada satu jadwal yang nggak terlalu penting, jadi aku benar-benar melepaskan penat, nggak ngurusin apa-apa, bisa sampai matiin handphone. Aku mau tidur seharian, aku mau jalan-jalan ke pantai, aku kayak gitu kayaknya. Aku mau ke mall, terus aku mau cuma baca komik. Nah itu kayak seharian udah melepaskan itu. Tapi kita janji setelah saat itu kita akan kembali lagi semangat. Tapi waktu ngelakuin breaking point tuh nggak ada kepikiran sama tugas-tugas itu nggak? Harus dicoba deh kalau Aku karena bener-bener kayak yang kita harus komit, bener-bener nggak mau tahu urusan yang dari luar. Iya, harus luar ya. Topik, gitu. iya apa bisa disebut breaking point itu kalau topik lagi cemas, stres, banyak tekanan, topik muter-muter Bandar Lampung naik motor keliling-keliling nggak jelas itu termasuk breaking point. Oh ternyata kamu punya kebiasaan kayak gitu Iya ya? biasanya seperti itu. Habisin bensin ya. Iya, pakai sendal, kolor. Oh gitu. Jadi kayaknya guys yang ketemu orang motor-motor pakai kolor. Iya begitu keseringan Bu. Iya bisa. Itu Bisa termasuk breaking point gitu. Jadi kayak kayak jalan-jalan. Berarti gimana kita? intinya melepaskan penat dan tidak memikirkan semua beban yang kita punya. Oh. Mau shopping juga boleh, apapun, cuman main handphone itu juga boleh, asalkan emang benar-benar itu bisa melepaskan secara sejenak semua penat yang kita punya sehingga akhirnya ada energi baru lagi gitu. Banyak sih manajemen stres, ada job desk analyze misalnya, terus ya maksudnya sederhana kayak tarik nafas dalam, kalau misalnya lo suka mendengarkan musik, lo nyanyi mendengarkan musik, kemudian ketemu-temu, sosialisasi, curhat dan lain sebagainya. Ya kayak gitulah. TikTok kan ya yang hit sekarang misalnya, oke, itu bisa juga untuk sebagian orang dan lain sebagainya. Itulah tadi apa itu tips-tips untuk melepaskan stres ya Bu ya. Tinggal pilih aja cocoknya yang mana untuk diri kita ya Bu. Tergantung lagi ke orangnya Iya, orangnya tergantung masing-masing. stres. Terus jangan salah, maksudnya jangan salah pilih untuk cerita ke orang atau misalnya udah berharap ya, misalnya aku cerita ke dia kayaknya harapannya bakal dapet ini, akhirnya feedbacknya enggak gitu kan. Jadi benar-benar kenali dulu dirimu sebenarnya yang masalahmu itu apa, kemudian manajemen stres yang udah kamu pakai itu sebenarnya apa gitu loh. Jangan-jangan itu bisa juga kok diatasi diri sendiri, kemudian baru misalnya kalau bisa kita bisa ke orang lain, atau misalnya memang tipenya setiap ada itu ke orang lain juga nggak apa-apa sih, boleh gitu. Nah itu tadi guys perbincangan kita bersama dengan Bu Apri dan Kak Rini. Bu Apri aja pernah stres nih guys, sebagai spesialis kejiwaan aja pernah stres. Semua orang pasti pernah stres. Jadi intinya jika kamu stres, nggak kamu sendirian yang stres guys. Temukan cara terbaik kamu untuk mengalihkan stres. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap like, share, and subscribe di channel Kucut Deso. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa semua. Salam sehat jiwa. Senang ngobrol.